Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Diceritakan saat itu aku sedang berjalan-jalan di salah satu pasar tradisional di Palangkaraya bersama dengan ibu. Suasana khas pasar yang ramai, bau ikan pun semerbak kemana-mana. Di lautan manusia itu, aku menangkap pemandangan tidak biasa. Perhatianku tertarik padanya, yaitu seorang nenek tua yang sudah terbungkuk tengah menggelar dagangannya. Dia sedang berjualan ikan asin. Naluri kepalku keluar, sepertinya bakal ada kisah menarik dari nenek yang satu ini. Aku pun langsung meminta izin ke ibu untuk menemui nenek itu. 2 kresek besar ku bawa tergopoh-gopoh, berjalan perlahan mendekati beliau. "Ikan asinnya baru bikin," si nenek menyapaku duluan. Menyeringai giginya terlihat sudah banyak yang tanggal. Sapaan awal yang cukup menarik. Pasalnya dia menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar, bukan memakai bahasa setempat. Usai membeli dagangannya, aku pun mencoba menggunakan teknik matching dan mirroring demi menjalin komunikasi lebih akrab dengannya. Kakiku kujulurkan sebagaimana dia duduk beralaskan koran. Bumbu-bumbu pendekatanku berhasil. Dari tahap tanya jawab, beliau kini sudah berani ke tahap curhat. Tidak butuh waktu lama untuk mengobrol dengan beliau. Dari sisi kepribadian, memang beliau orang ramah dan suka berbicara. Namanya Nenek Wardani. Beliau adalah nenek pensiunan guru SD. Nenek Wardani mempunyai 3 orang anak dan sudah berkeluarga semua. Dan dia juga mempunyai 5 orang cucu. Suaminya sudah meninggal dunia. Ketika ditanya kenapa masih bekerja keras di usia senja, nenek itu menjawab, "Badanku bisa sakit kalau mendekam diri di rumah." "Udah biasa kerja keras," jawabnya sambil mengunyah sesuatu yang berwarna merah. Beliau menjual ikan asin dan alasannya, almarhum suaminya adalah juragan ikan asin yang sudah dipasarkan sampai ke luar pulau. Jualan ini bisa mengingatkannya pada suaminya. Dia adalah orang yang bekerja keras dan meninggal dunia di usia 40 tahun. Ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku pun nekat melontarkan pertanyaan agak privasi. "Maaf nek, kenapa dulu nenek tidak menikah lagi?" Ucapku sambil menelan ludah, berharap beliau tidak tersinggung. "Aku pernah dengar ceramah dari Ustadz nak, kalau aku tidak nikah lagi, kelak di surga aku bakal bertemu dengan suamiku. Ini diperkuat saat dia di akhir hayatnya. Suamiku pernah bilang kalau aku adalah bidadari surganya, kesayangannya." Kata-kata suaminya masih terngiang sampai sekarang. Tutur beliau yang sudah tidak kuasa menahan desakan embun hangat di kelopak matanya. Aku berhenti sejenak dan bertanya. Ada pula merasa bersalah karena membuat beliau jadi sedih. Berulang kali aku meminta maaf, tapi beliau bilang bukan masalah. Setelah kondisi mulai kondusif, aku pun mendapat beberapa informasi lagi dari beliau. Ternyata beliau dilarang berjualan berulang kali oleh anak-anaknya. Terlebih anak-anaknya sudah hidup berkecukupan. Tetapi beliaunya saja yang ngeyel dan keras kepala
dengan alasan yang sulit diterima oleh banyak orang. Dalam aktivitasnya menjual ikan asin, beliau sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang-orang. Diremehkan sudah menjadi hal yang biasa baginya. Kata mereka, "Jangan jualan di situ, minggir dikit, dagangan secuil saja menengah-nengah, itu untuk parkir," ucap beliau menirukan orang yang mengusirnya. Kemudian ada yang menarik ketika bertepatan ada orang lain yang lagi meremehkannya. Saat itu anaknya tiba-tiba menjemput. Cewek tinggi semampai itu turun dari mobil mewah dan mencium tangan si nenek. Para pedagang dan orang-orang yang melihat itu hanya menyaksikan, kaget tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlebih saat cewek yang nampak bersih dan rapi itu memapah nenek itu sambil memikul sekarung besar ikan asin dan membukakan pintu mobilnya untuk si nenek. Cewek itu bukan lain anak bungsunya. Tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Jangan gampang kita menilai orang lain terlebih merendahkannya. Sebab itulah bentuk kesombongan yang amat dibenci oleh Allah. Dan kita tidak akan pernah tahu kondisi sebenarnya dari seseorang dengan hanya melihat sekilas saja. Sekali lagi, jangan sampai kita meremehkan atau memandang rendah orang lain. Sebab orang yang suka merendahkan orang lain selain bernilai sombong, sebenarnya dia juga sedang menunjukkan kualitas dirinya rendah. Setelah kejadian itu, banyak orang di sekitar pasar mulai menyadari kesalahan mereka yang selama ini meremehkan si nenek. Mereka menyesali sikap mereka yang terlalu cepat menilai dan memandang rendah orang lain hanya berdasarkan penampilan atau status sosial. Si nenek yang sebelumnya seringkali diperlakukan tidak adil dan diremehkan mulai mendapatkan perhatian dan penghargaan dari para pedagang dan pengunjung pasar. Mereka mulai menghargai usaha dan ketabahan si nenek dalam menjalani kehidupannya yang penuh tantangan. Anak si nenek, si cewek tinggi semampai yang tiba-tiba muncul dan menyayangi neneknya dengan tulus, juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar pasar. Mereka melihat bahwa nilai sejati seseorang bukanlah dari penampilan atau harta benda, melainkan dari sikap dan perbuatan baik yang dilakukan. Kisah ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua orang yang menyaksikannya. Mereka belajar untuk tidak terlalu terpaku pada penilaian dangkal terhadap orang lain, dan untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk melihat nilai sesungguhnya di balik penampilan fisik atau status sosial seseorang. Selain itu, kisah si nenek dan anaknya juga menjadi pengingat akan pentingnya sikap rendah hati dan menghormati orang lain. Mereka yang suka merendahkan orang lain sebenarnya hanya menunjukkan ketidaksempurnaan dan kelemahan dalam diri mereka sendiri. Dari saat itu, pasar tempat si nenek berjualan tidak hanya menjadi tempat untuk bertransaksi barang, tetapi juga menjadi tempat di mana nilai-nilai kebaikan, penghargaan, dan sikap hormat terhadap sesama dipupuk dan dijunjung tinggi. Setiap orang belajar untuk tidak pernah meremehkan atau memandang rendah orang lain, karena di balik setiap penampilan ada cerita dan nilai yang patut dihargai. Setiap harinya, pasar itu menjadi saksi dari perubahan sikap yang terjadi di antara para pedagang dan pengunjungnya. Mereka mulai saling membantu dan mendukung satu sama lain tanpa memandang perbedaan sosial atau ekonomi. Semangat gotong royong pun mulai tumbuh di antara mereka. Si nenek yang sebelumnya seringkali merasa sendiri dan terpinggirkan, kini merasa dihargai dan diterima oleh masyarakat sekitar. Dia merasa bahagia karena akhirnya mendapatkan tempat di mana dia bisa merasa diterima dan dihormati.
Anaknya si cewek tinggi semampai juga terus menunjukkan contoh sikap yang baik kepada semua orang di sekitarnya. Dia tidak hanya memberikan perhatian kepada neneknya, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial di pasar, membantu mereka yang membutuhkan. Kisah tentang si nenek dan anaknya tersebar luas di sekitar kota, bahkan melampaui batas pasar. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah mereka dan mulai mengubah sikap mereka terhadap orang-orang di sekitar mereka. Para pemuda di desa mulai membentuk kelompok-kelompok kecil untuk melakukan kegiatan sosial dan membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Mereka sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah didapatkan dari harta atau kedudukan, melainkan dari memberi dan melayani sesama. Sikap rendah hati dan menghormati orang lain pun menjadi semakin terasa di berbagai lapisan masyarakat. Orang-orang belajar untuk tidak lagi menilai orang lain dari penampilan atau status sosial mereka, melainkan dari nilai-nilai dan perbuatan baik yang mereka lakukan. Dengan demikian, kisah si nenek dan anaknya bukan hanya menjadi kisah inspiratif bagi mereka yang menyaksikannya, tetapi juga menjadi semangat bagi semua orang untuk memperbaiki sikap dan perilaku mereka terhadap sesama. Mereka sadar bahwa hanya dengan saling menghormati dan membantu satu sama lain, mereka bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik dan juga harmonis.